Halo warga Indonesia sekalian, selamat datang kembali di channel Rea Agnostik. Hari ini saya lagi di luar ya. Hari ini agak beda gitu dari biasanya. Biasanya saya indoor dan hari ini saya sedang outdoor. Kenapa saya rela panas-panasan dan outdoor sekarang ini? Karena saya akan membuka tabir gitu. Saya akan membuka sejarah, saya akan membuka kotak Pandora. Apa itu sejarah yang saya akan buka hari ini? Ya mudah-mudahan video ini jangan kontroversi ya, karena ini sedikit sensitif ya, khususnya bagi agama Kristen di Indonesia. Jadi orang yang menyebarkan pertama kali agama Kristen di Indonesia itu, terutama di tanah Batak itu, bernama Nomensen. Nomensen ini seringkali disebut atau acap kali disebut sebagai rasulnya orang Batak. Sekali lagi saya katakan, Nomensen ini setara dengan Wali Songo, Imam Syafi'i kalau di agama Muslim di Indonesia. Jadi saking terkenalnya atau saking dipuja-pujinya Nomensen ini, dia dijuluki sebagai rasulnya orang Batak. Namun di balik namanya yang harum Nomensen ini terdapat sejarah yang kelam gitu. Ada seorang profesor bernama Uli Kozok, berkebangsaan Jerman. Dia adalah seorang antropolog atau pemerhati budaya Indonesia. Dia membuka tabir dari surat-surat Sisingamangaraja ke-12 kepada Nomensen. Jadi dulu orang berprinsip bahwa ternyata yang membunuh Sisingamangaraja itu adalah Belanda. Akan tetapi setelah surat-surat ini dibongkar oleh seorang peneliti profesor antropolog bernama Uli Kozok, ternyata fakta lain terbuka gitu. Bagaimana faktanya? Jadi Nomensen tidak layak disebut sebagai rasul karena dia konon katanya terlibat dalam pembunuhan Sisingamangaraja ke-12. Bagaimana caranya dia terlibat dalam pembunuhan ini? Saya akan membuka sebentar lagi. Kenapa saya mengatakan bahwa Nomensen itu atau rasulnya orang Batak itu terlibat dalam pembunuhan Sisingamangaraja? Sungguh ironi ya. Dia di satu sisi dipuja-puja oleh orang Batak, bahkan disebut sebagai rasul, akan tetapi dia sangat terlibat dalam pembunuhan Sisingamangaraja. Dia bisa disebut sebagai pembunuh gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya akan melampirkan referensi di dalam kolom deskripsi ya. Jadi kalau ada yang ngamuk gitu, ada yang marah-marah atau komplain sama penulisnya atau penulis jurnalnya atau bukunya atau penelitinya. Jadi salah satu profesor peneliti dari Jerman bernama Uli Kozok, dia membuka surat-surat kembali. Jadi waktu saat perseteruan antara Belanda dengan Sisingamangaraja itu, Sisingamangaraja ke-12 itu ternyata mengirim surat kepada Belanda ataupun kepada Nomensen. Sisingamangaraja itu sebenarnya mau ngajak damai gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu pemberontak, ada yang mengatakan Sisingamangaraja itu ingin mengusir Nomensen. Enggak, sebenarnya dalam surat-surat itu dituliskan bahwa Sisingamangaraja itu mengajak Nomensen atau rasulnya orang Batak itu berdamai. Jadi sebenarnya Sisingamangaraja ini hatinya sangat mulia ya. Tidak seperti yang dikisah-kisahkan bahwa Sisingamangaraja itu musyrik, Sisingamangaraja itu sesat, menyembah berhala, agamanya lain dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan buku atau berdasarkan jurnal-jurnal yang dituliskan oleh Uli Kozok ini, ternyata surat-surat Sisingamangaraja saat itu untuk mengajak berunding gitu Belanda gitu, berdamai. Dia tidak radikal yang kita pikirkan. Dia tidak hobi perang, dia sangat cinta damai. Akan tetapi ketika Sisingamangaraja menuliskan surat-surat kepada Belanda melalui rasulnya orang Batak ini yaitu Nomensen saat itu seperti acuh tak acuh. Dia tidak mempedulikan, dia lebih memilih memprovokasi Belanda dan memanas-manasi Belanda supaya Belanda menghajar pasukan Sisingamangaraja dan membunuh Sisingamangaraja. Dari mana saya tahu? Dari tulisan-tulisannya, dari bunyi tulisan-tulisannya. Jadi saya akan melampirkan di kolom deskripsi ya tulisan-tulisan daripada Nomensen saat itu. Di sisi lain, waktu Sisingamangaraja menuliskan surat kepada Belanda melalui Nomensen saat itu, ternyata stempelnya saat itu sangat kontroversi ya. Stempelnya Sisingamangaraja saat itu saat menulis surat kepada Belanda saat itu, stempelnya itu agak mirip-mirip seperti stempelnya orang Arab ya. Ini mungkin
eee, tidak ada hubungannya ya sama, bahwa si Mangaraja itu saat itu Muslim, tidak ada hubungannya. Disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa si Mangaraja itu saat itu Muslim ya. Pada faktanya si Mangaraja itu adalah agamanya itu agama Parmalim ya. Agama Parmalim ini adalah agama yang suci gitu. Jadi agama Parmalim ini tidak bisa merokok, tidak bisa minum, tidak bisa poligami dan lain sebagainya. Pokoknya peraturannya itu sangat ketat. Bahkan agama ini tidak mau makan bedua atau babi. Jadi walaupun tulisan-tulisan si Mangaraja itu ada stempel-stempelnya saat mengirim surat itu berbentuk surat Arab atau stempel Arab, itu tidak ada hubungannya bahwa si Mangaraja ini saat itu sudah Muslim ya. Namun ada persepsi lain yang mengatakan bahwa penjajahan saat itu sebenarnya dilakukan oleh mata-mata bernama Nomensen. Jadi si Mangaraja saat itu berpikir bahwa Nomensen ini bukan untuk mau sekedar menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak. Tapi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa penyebaran agama Kristen di Tanah Batak itu penuh dengan darah. Bukan, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi pada pandangan si Mangaraja saat itu bahwa Nomensen atau rasulnya orang Batak ini adalah seorang mata-mata Belanda gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa atau kenapa saya setuju bahwa Nomensen ini adalah mata-mata Belanda? Karena begini, kalau kita mundur ke belakang sedikit ya, kita mundur ke sejarah Muslim yang ada di Indonesia. Misalnya nih, kita ambil contoh sejarah peperangan Aceh, yaitu Snok Hurugronje. Jadi di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Snok Hurugronje itu adalah suruhan Belanda atau antropolog yang memata-matai orang Aceh, melihat kelemahan Aceh. Jadi bagi yang nonton video ini harus nonton dulu ya, gimana kisahnya Snok Hurugronje. Snok Hurugronje ini kisahnya sangat panjang, tapi intinya saya akan membeberkan di sini bahwa Belanda menyuruh seorang mata-mata yaitu Snok Hurugronje yang rela mualaf pura-pura Muslim untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan orang-orang Aceh saat itu. Karena apa? Karena orang-orang Aceh saat itu sangat susah ditaklukkan sama dengan orang-orang Batak gitu. Jadi daerah-daerah di Indonesia yang paling susah ditaklukkan itu seperti Aceh, daerah Batak, Nias dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan cara yang beda gitu. Biasanya dilakukan dengan cara beda. Jadi kita akan mundur ke belakang sedikit lagi ya. Penjajahan itu ada berbagai macam gitu. Ada menggunakan budaya, ada menggunakan antropolog, ada menggunakan ekonomi, ada menggunakan biology of war gitu. Ada yang menggunakan fisik gitu, ada yang menggunakan bedil-bedil gitu. Yang biasanya itu yang menggunakan fisik atau bedil-bedilan gitu. Namun saat itu Snok Hurugronje diturunkan Belanda, mata-mata Belanda saat itu ke Aceh dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan antropolog gitu. Antropolog artinya Snok Hurugronje ini berpura-pura gitu mualaf gitu. Dia belajar ke Mekah gitu, belajar bahasa Arab gitu. Bahkan dia diangkat di sana menjadi ulama gitu, ulama yang suci gitu. Padahal dia saat itu memata-matai orang Aceh, melihat kelemahannya gitu, melihat di mana kelemahan Aceh. Ternyata Snok Hurugronje ini mengetahui kelemahan Aceh itu dari mana? Dari dia menyamar gitu. Dia mengetahui bahwa kelemahan Aceh itu kekuatan sebenarnya itu ada pada ulu balangnya gitu, atau pemuka agamanya gitu, atau kepala sukunya. Jadi Belanda mengetahui itu dari mana? Dari seorang mata-mata bernama Snok Hurugronje. Inilah yang dinamakan dengan perang ideologi atau perang melalui antropolog atau budaya. Nah, perang melalui agama juga ada. Itu yang dilakukan oleh Nomensen. Jadi ini hanya opini saya pribadi ya. Besar kemungkinan Nomensen diturunkan ke Tanah Batak itu buat apa? Buat menyebarkan agama Kristen gitu. Jadi disuruh Nomensen itu menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak untuk apa? Untuk memusyrikkan gitu. Jadi kalau misalnya nih orang Batak itu udah Kristen nih, pasti orang Kristen berpikir bahwa agama Malim itu, agama yang saya bilang tadi itu, agama Singamangaraja itu adalah agama yang sesat. Jadi ini sangat ada korelasinya. Apa korelasinya antara agama Kristen dengan agama Singamangaraja? Jadi kalau sudah semua orang Batak itu masuk Kristen, maka orang Kristen akan menganggap bahwa agama Parbaringan itu atau agama Malim ini adalah agama yang sesat gitu. Jadi ini semacam perang ideologi gitu, ideologi agama gitu.
Nah, inilah yang melemahkan perjuangan orang Batak saat itu melawan Belanda. Dengan apa? Dengan melalui Nommensen. Nommensen mengatakan di khotbah-khotbahnya itu mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu adalah kafir gitu. Sisingamangaraja itu sesat, tidak masuk surga, masuk neraka. Dan inilah yang melemahkan perjuangan orang Batak. Dan perlahan-lahan pasukan Sisingamangaraja atau komplotan Sisingamangaraja saat itu yang setia dengan Sisingamangaraja itu, atau raja-raja di bawah Sisingamangaraja di Tanah Batak itu, sebagai informasi ya, banyak raja-raja juga gitu, raja-raja di desa atau semacam kepala desanya lah, bupati gitu. Tapi rajanya saat itu ya yang paling gede, yang paling diakui itu adalah Sisingamangaraja. Nah, kepala desanya saat itu atau raja-raja kecil di bawah itu masuk Kristen gitu. Jadi ketika mereka masuk Kristen, dia menganggap bahwa agama Sisingamangaraja itu adalah agama yang sesat gitu. Dalam agama Kristen juga ada istilah kafir gitu. Dalam suratnya, dari mana saya tahu bahwa Nommensen itu mengatakan bahwa Sisingamangaraja dan pendukung-pendukungnya itu atau agama-agama lokal di Tanah Batak itu adalah agama kafir. Dari mana? Dari tulisan-tulisan Nommensen ini gitu. Apapun itu ya, saya tidak mengatakan bahwa Nommensen itu jahat gitu, tapi berdasarkan fakta yang ada saat itu bahwa Nommensen itu berusaha memprovokasi Belanda untuk apa? Untuk memanas-manasi Belanda untuk menculik Sisingamangaraja, membunuh Sisingamangaraja. Tapi secara tidak langsung kalau kita berpikir secara rasional bahwa orang yang pertama kali, orang yang bertanggung jawab untuk memprovokasi Belanda atau membunuh Sisingamangaraja itu adalah Nommensen gitu. Jadi penjajahan itu ada berbagai macam ya, ada dari bentuk agama, ideologi, seperti yang saya katakan tadi, Suno Guru Gurunje. Jadi mungkin saja ya, Nommensen ini diturunkan ke Tanah Batak itu untuk melemahkan perjuangan orang Batak gitu, karena orang Batak ini kekeh gitu, sangat susah ditaklukkan. Bahkan Tuanku Iman Bonjol pun sampai geleng-geleng kepala gitu, sampai rajanya dibunuh sekalipun orang Batak tidak mau jadi masuk Islam. Bagaimana cara Nommensen mengkristenkan Tanah Batak? Dengan cara apa? Dengan cara seperti yang dilakukan Senok Kurkurenji tadi, yaitu belajar bahasa Batak. Untuk informasi ya, Nommensen itu sangat jago berbahasa Batak. Dia bisa berbahasa Batak gitu, mengerti budaya Batak, filosofinya, adat Batak juga dia mengerti. Ketika dia mengetahui itu dan di mana kelemahan orang Batak, maka dia akan membocorkan ini kepada Belanda. Jadi sudah kelihatan kan benang merahnya gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nommensen itu adalah rasulnya orang Batak, coba deh baca surat-surat atau penelitian daripada Uli Kozok ini, orang Jerman ini, bule Jerman ini. Coba dibaca lagi penelitian-penelitiannya. Bahkan penemuan Uli Kozok ini pernah diseminarkan di Unimed atau Universitas Negeri Medan. Orang-orang saat itu juga terkejut gitu, tapi yang mengetahui ini hanya kalangan elit saja gitu, kalangan intelektual. Bahkan ini ditutupi atau ini mungkin semacam aib ya. Tapi ya dengan berat hati saya mengatakan bahwa Nommensen itu tidak layak disebut rasul. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, zaman sekarang penjajahan itu bisa berbentuk dari ideologi agama. Saya Reanostik, salam rasional.